PT Verona Indah Picture yang bergerak dalam aktivitas produksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta merupakan calon emiten dengan kode VERN. VERN akan listing dengan menerbitkan saham baru sebesar 23,54% atau sebanyak 1.122 juta lembar saham. Harga penawaran umum antara 190 sampai dengan Rp195 per lembar dan nilai nominal sahamnya Rp80. Dengan demikian, VERN akan dapat mengkolek dana retail sebesar antara 213 sampai dengan 219 miliar rupiah. VERN juga menerbitkan waran dan menurut saya harga eksekusi warannya masih realistis karena hanya naik 11 sampai dengan 14% dibandingkan dengan harga penawaran umum. Dengan waktu perebusan bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-12 setelah listing. Meskipun harga eksekusi warannya cukup realistis, namun saya pesimis penerbitan waran akan efektif sebagaimana waran-waran yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang IPO sebelumnya. Yuk, kita tunggu ya. Saat ini, VERN berkantor pusat di Geraha Artrimas, Jalan Panjang nomor 68, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sampai saat ini, VERN mempunyai prestasi yang cukup baik dan cukup produktif karena selama 3 tahun terakhir berhasil menerbitkan 11 judul sinetron dengan 1.192 episode. Namun, sayangnya hanya tayang di satu stasiun TV swasta, yaitu ANTV, stasiun TV swasta milik PT Viva Media Asia, emiten dengan kode Viva, yang dinahkodai oleh Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin, hasil Munas luar biasa pada September tahun 2024. Apakah IPO VERN akan mampu memberikan hasil yang luar biasa juga? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Menurut saya, ada 3 catatan yang harus teman-teman pertimbangkan sebelum mengkolek saham PT Verona Indah Picture, calon emiten dan kode VERN. Yang pertama, sesuai dengan prospektusnya saat ini, dari usaha yang sejenis, VERN memposisikan dirinya sebagai pesaing dari PT MD Entertainment, emiten dengan kode film, PT MNC Digital Entertainment, emiten dengan kode MSIN, dan PT Tripar Multivision, emiten dengan kode RAAM. Namun, menurut saya, deskripsi persaingan tersebut tidak tepat, mengingat apabila dibandingkan dengan emiten film, sesuai dengan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, penjualan emiten film kepada stasiun TV hanya sebesar kurang dari 3%. Sedangkan, bila dibandingkan dengan MSIN, penjualan produk-produk MSIN yang berupa serial sinetron TV hanya ditujukan kepada stasiun TV grupnya sendiri, di antaranya PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia, PT Media Nusantara Citra, PT MNC Sky Vision, dan PT MNC Televisi Indonesia. Sementara itu, persaingan dengan RAAM mungkin terjadi sebelum 1 tahun yang lalu, karena sesuai dengan laporan keuangannya, RAAM menunjukkan bahwa sejak Juli tahun 2023, RAAM
sudah tidak menjual lagi produk sinetronnya kepada ANTV. Dan demikian, bisa jadi saat ini 100% film-film sinetron dari ANTV disuplai oleh Veren. Sesuai dengan prospektusnya, data menunjukkan bahwa sejak tahun 2021, semua produk sinetron Veren hanya tayang di ANTV. Hal ini tentu menimbulkan kesaling tergantungan antara Veren dengan ANTV atau kesaling tergantungan antara PT Verona Indah Pictures, calon emiten dengan kode Veren, dengan PT Viva Media Asia, emiten dengan kode Viva. Meskipun suplai film kepada ANTV tidak dilakukan secara langsung, namun melalui pihak terafiliasi, yaitu PT Digi Bintang Sinergi, yang merupakan entitas yang terafiliasi dengan ANTV atau PT Viva Media Asia. Yang kedua, karena lebih dari 90% dana hasil IPO akan digunakan untuk menambah modal kerja, maka saya cek kebutuhan modal kerjanya. Untuk bisnis production house, aset film merupakan persediaan film yang siap tayang. Oleh sebab itu, dalam menghitung kebutuhan modal kerja, aset film saya accept sebagai persediaan. Dengan perhitungan tersebut, saya dapatkan bahwa kebutuhan modal kerja Veren memang mencapai sebesar 250 miliar rupiah. Sehingga menurut saya, tujuan penggunaan dana hasil IPO cukup wajar. Kebutuhan modal kerja yang cukup besar ini disebabkan oleh karena trade cycle yang cukup lama atau trade cycle-nya cukup lambat. Karena baik rata-rata umur persediaan maupun rata-rata umur piutang di atas 200 hari. Prospektusnya menunjukkan bahwa 100% piutang dari Veren diberikan kepada PT Digital Bintang Sinergi, yang merupakan entitas yang terafiliasi dengan ANTV atau PT Viva Media Asia. Lalu saya cek rata-rata umur piutang tersebut dan saya dapatkan data bahwa rata-rata umur piutang yang di atas 120 hari proporsinya mencapai lebih dari 80% dengan kecenderungan yang meningkat. Dan yang ketiga, karena telah terjadi kesaling tergantungan di mana 100% pembeli produk sinetron Veren adalah ANTV, meskipun dilakukan melalui perusahaan yang terafiliasi, yaitu PT Digi Bintang Sinergi, dan 100% supplier sinetron ANTV adalah produk dari Veren. Maka saya coba melakukan investigasi terhadap kinerja dari ANTV atau PT Viva Media Asia, emiten dengan kode Viva. Dan saya dapatkan data bahwa Viva listing pada November tahun 2010 dengan harga penawaran umum Rp300 dan saat ini harga sahamnya tinggal sebesar Rp6. Sejak listing sampai saat ini, Viva selalu merugi, sehingga ekuitasnya sesuai dengan laporan keuangan terakhir, posisi 30 September tahun 2023, minus 3 triliun. Per 30 September tahun 2023, Viva meninggalkan hutang bank sebesar 3,7 triliun, dengan tunggakan bunga sebesar 4,4 triliun. Per 30 September tahun 2023, Viva juga meninggalkan hutang usaha kepada pihak berelasi atas nama PT Digi Bintang Sinergi sebesar 778 miliar dan kepada pihak ketiga sebesar 1,8 triliun, diantaranya kepada PT Soraya Entertainment Film, Parket Film, Spektrum Film, PT Trivar Multivision Plus, Red Candle, Sulfa Internasional, dan lain-lain. Namun, nama dari PT Verona Indah Picture
belum ada. Meskipun RAMM telah menghentikan penjualan kepada Antv lebih dari 1 tahun yang lalu, namun pada neraca RAAM per 30 Juni tahun 2024 masih tercantum tagihan kepada PT Digi Bintang Sinergi, entitas yang terafiliasi dengan Antv, sebesar lebih dari 100 miliar. Nah, apakah dengan 3 catatan di atas, IPO PT Verona Indah Picture, calon emiten dengan kode VERN, cukup menarik dan membuka kesempatan yang luar biasa untuk cuan? Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.